Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Platymintes. Selamat mendengarkan. Hal yang pertama, sebutkan ciri-ciri film Platymintes. Ciri-ciri Platyhelminthes. Yang pertama, memiliki tubuh pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Yang kedua, mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. Yang ketiga, dia hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi ada juga yang hidup bebas. Yang keempat, reproduksi generatifnya dengan cara perkawinan silang. Kalau yang vegetatif dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Yang kelima, dia hidup di air tawar atau air laut, tempat lembab atau di dalam tubuh hewan lain. Yang keenam, dia sangat sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, sebutkan 3 kelas Platymintes dan contohnya. 3 kelas Platyhelminthes beserta contoh. Yang pertama itu ada Tubularia. Tubuhnya bersilia atau cacing berambut getar, tidak memiliki suker. Contohnya ada Planaria spesies. Terus ada Termatoda. Dia adalah cacing isap, memiliki suker, bentuknya seperti lembaran daun. Contohnya Fasciola hepatica. Yang ketiga ada Cestoda, bentuknya seperti pita. Contohnya ada Taenia. Nomor 3, sebutkan contoh cacing filum nematoda. Contoh cacing filum nematode. Yang pertama ada Trichinella spiralis. Cacing ini bersifat parasit pada manusia karena dapat menyebabkan infeksi trichinosis. Yang kedua ada Wuchereria bancrofti. Disebut cacing filaria yang menjadi penyebab penyakit kaki gajah. Yang ketiga itu ada Enterobius vermicularis. Disebut cacing kremi yang bersifat parasit pada organ usus besar manusia. Yang keempat ada Ascaris lumbricoides. Dikenal sebagai cacing perut karena bersifat parasit pada bagian usus halus manusia. Yang terakhir, jelaskan daur hidup cacing Fasciola hepatica. Daur hidup dari cacing hati. Yang pertama, reproduksi cacing hati terjadi di dalam tubuh hewan ternak, misalnya domba, di mana setelah dihasilkan telur, maka telur akan keluar terbawa oleh feses domba. Pada feses itu, telur cacing akan menetas dan tumbuh menjadi Myracicium bersilia, di mana Myracicium bersilia akan mencari inang perantara sebagai tempat untuk tumbuh. Yang ketiga, untuk menempel pada tubuh inang perantara, maka ia akan tumbuh menjadi spororista. Setelah itu, dia akan menempel pada inang perantara, misalnya pada siput air. Yang keempat, di dalam tubuh siput air, spororista akan berkembang menjadi ke tahap berikutnya, menjadi redia. Kemudian akan terus tumbuh dan membesar menjadi serkaria, dan akhirnya keluar dari tubuh siput menuju rumput air atau genangan air. Yang terakhir, serkaria yang telah keluar dari tubuh inang akan tumbuh menjadi cacing muda yang disebut dengan metaserkaria. Nah, metaserkia akan menempel pada rerumputan dan akan ikut tertelan saat rumput dimakan oleh hewan. Gitu deh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.